Setelah kota Konstantinopel direbut oleh Turki Utsmani pada tahun 1453, bangsa-bangsa Eropa kehilangan jalur perdagangan utama mereka di wilayah Laut Tengah. Ketertutupan jalur tersebut menyebabkan rempah-rempah menjadi barang yang sangat mahal. Untuk mengatasi hal itu, bangsa-bangsa Eropa kemudian mencari wilayah lain yang menjadi sumber utama rempah-rempah di bagian timur dunia. Peristiwa ini memicu munculnya era pelayaran besar, ekspedisi laut jarak jauh, dan penemuan wilayah-wilayah baru di berbagai belahan dunia. Apakah kalian melihat daratan di depan sana? Ya, apakah itu Nusantara? Tanah yang dicari oleh bangsa Eropa. Mungkin iya, kita berhasil tiba di Nusantara. Tanah yang kaya akan rempah-rempah untuk negara kita. Ternyata perjalanan panjang kita tidak sia-sia dan terbayarkan. Hahaha. Rempah-rempahnya Tuan, silakan dibeli. Rempah-rempahnya Tuan. Iya. Berapa harga rempah-rempah ini? Rp200 Tuan. Harganya lebih murah dari pedagang lainnya. Apakah Tuan ingin membelinya dalam jumlah yang banyak? Cukup mahal. Bisakah kami membayar dengan emas yang kami bawa? Bisa sekali Tuan. Tuan hanya perlu memberikan semua emas itu dan semua rempah-rempah ini akan menjadi milik kalian. Baik, ambillah emas yang ada di dalam sini. Dari mana rempah-rempah ini berasal? Semua ini berasal dari sumbernya langsung Tuan. Apakah Tuan ingin membeli dalam jumlah banyak? Di manakah tempatnya? Apakah jauh dari sini? Di Malaka Tuan, tidak jauh dari sini. Tuan hanya perlu berjalan sedikit ke arah timur. Baik, kalau begitu kami pergi dulu. Baik Tuan. Atas nama rakyat Ternate, saya meminta bantuan Tuan untuk membangun benteng agar melindungi kami dari serangan musuh. Tentu, kami punya banyak prajurit yang siap membantu Paduka. Baiklah kalau begitu. Namun, sebelum itu, apa yang kami dapatkan setelah memenuhi permintaan Paduka? Apapun yang kalian inginkan akan kami berikan. Baik kalau begitu, kami ingin monopoli perdagangan cengkeh di tanah ini. Jika itu permintaan kalian, aku akan menyetujuinya. Baik, benteng akan kami bangun sepenuhnya untuk Paduka. Kita harus merebut wilayah itu. Siap, Tuan. Tuan, kerajaan Ternate telah dibantu oleh Portugis. Bahkan mereka dibantu untuk membangun benteng pertahanan. Itu bukan masalah bagi kami. Apapun yang kalian minta akan kami turuti. Baik kalau begitu, kami siap untuk membantu Tuan. Baiklah. Selamat siang, Sultan. Terima kasih atas sambutan hangat Anda. Baik, saya dengan senang hati menerima kedatangan Anda di sini. Baik, terima kasih, Sultan. Saya akan membantu wilayah Banten agar menjadi wilayah yang sangat makmur dan kuat. Saya dengan senang hati menerima kedatangan Anda di Banten. Saya akan membantu Anda selama di Banten. Ayo, mari Tuan. Lihat, semua bangsamu lemah semuanya. Serahkan darah Tuan, tolong jangan Tuan. Jangan penguasa di sini sekarang. Tuan. Hei, jangan lari. Apa maksud kalian? Kami telah memperlakukan kalian dengan baik di sini, tapi kalian menindas kami. Jelaskan pada kami. Pergi kau penindas, kami tidak memerlukan kau kulit putih. Ya, Pergi. Mengapa mereka kembali lagi? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Apa tujuan dari orang berkulit putih itu? Ada sesuatu yang mencurigakan dari tindakan mereka? Sudahlah, siapapun mereka, kita harus tetap bersikap baik karena kita juga masih tuan rumah di sini. Kita penguasa di sini. Betul. Setelah proses negosiasi berlangsung, akhirnya dibentuk sebuah perusahaan dagang bernama VOC. Pada tahun 1610, organisasi tersebut menunjuk Peter Both sebagai Gubernur Jenderal untuk wilayah Jawa. Ia diberi mandat untuk mendirikan kantor dagang
yang akan menjadi pusat kegiatan pelayaran di seluruh kawasan Hindia. Upaya pertamanya adalah menjadikan Ambon sebagai pusat kekuasaan VOC. Namun, tidak lama setelah itu, kedudukan tersebut dipindahkan kembali ke Jakarta. Ambon tidak lagi strategis menjadi pusat perdagangan VOC. Kita harus menguasai wilayah yang lebih menguntungkan. Bagaimana jika dipindahkan ke Jakarta? Wilayah itu sangat menguntungkan bagi kita, Jenderal. Benar, Jenderal. Jakarta menjadi wilayah yang sangat strategis dan pastinya menguntungkan bagi kita. Jenderal, bagaimana ini? Korupsi semakin merajalela. Banyak pegawai VOC yang tertangkap dan infrastruktur juga semakin sempit. Jika terus seperti ini, kita akan rugi, Jenderal. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus membentuk pemerintahan Hindia Belanda yang sudah lama kita rencanakan. Rencana pembentukan kerajaan Belanda mengangkat Louis Bonaparte sebagai raja dan William Daendels sebagai gubernurnya, karena dirasa William Daendels cocok untuk mempertahankan Nusantara dari Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels merubah sistem pemerintahan Indonesia yang dari awalnya sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern. Hei rakyat Nusantara, mulai hari ini akulah pemimpin kalian. Aku akan melindungi kalian dari serangan Inggris. Aku akan meningkatkan jumlah pasukan, membangun kantor pemerintahan dan rumah sakit. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuan kalian. Tidak, kami merasa dirugikan. Kami akan bekerja jika digaji dengan layak. Ya, benar. Mau tidak mau, kalian harus melakukannya. 24 tahun sesudahnya, tibalah Jepang di Indonesia dan merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Peristiwa ini terjadi karena Belanda mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengumbar janji akan memberikan kemerdekaan. Namun kenyataannya, masa pendudukan Jepang justru diwarnai kerja paksa, kewajiban menyerahkan hasil pertanian, serta aturan militer yang sangat kejam. Walaupun menjadi waktu yang sangat sulit bagi rakyat Indonesia, masa ini juga memicu tumbuhnya semangat persatuan dan nasionalisme yang semakin kuat, hingga akhirnya mendorong perjuangan menuju kemerdekaan.